Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in haza illa syihrul yusar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Fitnah yang dilontarkan ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid Al-Mughirah, adalah bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad adalah sihir-sihir, ilmu-ilmu hitam yang Muhammad pelajari dari orang-orang terdahulu. Ini kalau kita mengambil secara sisi positifnya adalah bahwa ketika dia bisa mengatakan hal itu dengan segala pengalamannya, dengan segala pengetahuannya, dengan segala keahlian dia, bisa menjadikan hartanya itu berlimpah, pengikutnya banyak, hartanya banyak, pasukannya pun banyak, adalah bahwa secara tidak langsung Al-Quran sudah menggelitik kemampuan berpikir dia. Nilai-nilai Al-Quran itu setara dengan apa yang dia ketahui tentang sihir-sihir. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Islam itu mengajarkan sebenarnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad adalah bahwa kekuatan rasionalitas, kekuatan akal, kekuatan logika. Bagaimana kemampuan Adam alaihissalam bisa mengajarkan para malaikat tentang alam semesta, kecerdasannya, kerendah hatiannya, kemampuan dia dalam berkata-kata, sehingga para malaikat yang begitu banyak pertanyaan tentang alam semesta mampu Adam ajarkan, karena pengetahuannya itu dia langsung dapatkan dari Allah. Sementara keintiman para nabi itu tentang kerasionalitasan itu berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan kemampuan iblis Lanatullah tentang sihir. Lanatullah itu hobinya itu ya tentang sihir. Makanya musuh para nabi selalu mengugat para nabi itu harus memiliki kemampuan sihir. Dan para nabi itu sebenarnya kalau tidak diprovokasi, kalau tidak ditekan, sebenarnya malas sekali dia itu untuk menampakkan kemampuan sihir-sihir semacam itu. Yang mau tidak mau harus direstui juga oleh Allah untuk membangkitkan semangat ketauhidan para pengikutnya. Dan hal ini berlaku juga ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Padahal tidak ada sihir-sihirnya sama sekali, hanya kata-kata ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang mampu menggugah hati manusia akan ketauhidan, akan kebenaran, akan jalan yang lurus. Ketika rasionalitas ayahnya Khalid bin Walid ini tertutup, ketika kemampuan berpikirnya itu tertutup, keintelektualitasannya itu tertutup, tidak bisa dia menggugat tentang kerasionalitasan ayat-ayat Al-Quran, maka dia berbalik arah kepada kemampuan-kemampuan Lanatullah tentang sihir-sihir. Sehingga dia mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak lain hanya sihir-sihir yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu kepada kalian. Termasuk ini adalah dalam bagaimana Rasulullah menceritakan tentang terjadinya hari kiamat, tentang hari pembalasan. Kita sudah pelajari bagaimana penyihir-penyihir pada zaman itu berusaha untuk mencelakakan Rasulullah. Kalau dalam istilah sekarang adalah santet, teluh, dan lain sebagainya, yang bagi Rasulullah itu bukan mainan dia.
Sehingga selalu Jibril bantu ketika Lanatullah menggoda dengan kemampuan sihir-sihirnya, selalu Jibril bantu. Termasuk bagaimana cara menghalau sihir yang membuat Rasulullah itu linglung. Bagi kalangan Sunni ini sangat dipercayai, yang kalau bagi kalangan Syiah itu adalah suatu hal yang mustahil. Rasulullah mampu dibuat linglung oleh sihirnya para ahli-ahli sihir dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum kafir Quraisy. Kita sudah pelajari di awal-awal kuliah dahulu bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana pakaian Rasulullah itu ada di dalam sebuah sumur, lalu dipatahkan oleh Jibril dengan berkata, ada itu ayatnya kalau tidak salah, la haula quwata illa kuntum minal jolimin, dan lain sebagainya, lalu dipatahkan. Para nabi itu tidak suka sekali sebenarnya dengan sihir-sihir kalau tidak dipaksa, karena mereka sebenarnya ingin mengintelektualitaskan manusia itu pada puncak kecerdasannya, kepintarannya. Musa itu sama sekali tidak peduli dengan pembangunan-pembangunan yang mampu dibangun oleh ayahnya Fir'aun. Sama sekali tidak. Yang selalu diklaim oleh orang kafir bahwa orang Islam ini pada dasarnya mereka itu bodoh-bodoh, tolol-tolol. Kaum para nabi begitupun dulu tidak bisa mengikuti zaman. Padahal tidak. Para nabi itu tidak peduli dengan pembangunan, bahkan malah bersyukur kalau manusia itu mampu memiliki peradaban yang benar, yang bagus. Namun kan tidak seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin canggih di zaman Samud, di zaman Saleh, dan lain sebagainya. Lalu mereka menghilangkan ketauhidan mereka bahwa itu semua adalah karena Allah. Bukan karena dewa-dewa, bukan karena dewi-dewi, bukan karena setan-setan, iblis-iblis, dewa-dewa yang disembah-sembah dalam berupa patung-patung dan lain sebagainya. Kembali menalar. Sama ini kelakuannya. Logika berpikir ayahnya Khalid bin Walid ini kembali flashback ke belakang. Bukan mentelaah Al-Quran dalam sisi intelektualitasannya. Bagaimana mungkin seorang Muhammad yang buta huruf, yang tidak bisa menulis dan membaca, mampu merangkai kata-kata seindah ini. Sehingga diambil kemungkinan ini bukan suatu mukjizat rasionalitas yang dimiliki Muhammad, kecerdasan Muhammad, intelektualitasannya Muhammad, ini hanya sihir ini. Itu apa? Karena kedengkiannya, kebenciannya yang terlampau berlebihan kepada Rasulullah. Dan bisa saja apa yang disebarkan Muhammad itu mampu mengganggu perekonomiannya ayahnya Khalid bin Walid juga, karena Allah mengatakan bahwa dia selalu memohon bertambah terus hartanya, bertambah terus kekayaannya. Dia meminta kelapangan hidup yang lebih terus, tidak mau rugi. Ini ada unsur kedengkian ekonomi juga. Bisa saja ini ayahnya Khalid bin Walid ini memiliki perekonomian yang demikian mencekram kepada penyembahan berhala, yang mampu mengobarkan semangat kedengkian yang berlebihan juga kepada Al-Quran, kepada Muhammad. Akhirnya Muhammad dituduh yang tidak-tidak. Perkataan Allah yang begitu murni, yang begitu indah, ditasbihkan sebagai perkataan-perkataan sihir. Jadi yang marah ini sebenarnya siapa? Yang marah ini sebenarnya Allah kepada dia. Sehingga kelak orang-orang semacam ini Allah hukum, Allah ajab, sehingga tidak ada pembelaan kelak di hari penghisapan. Kenapa kami diperlakukan seperti ini?
Aku sudah katakan di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Mudassir, Alhamdulillahirabbil alamin.